pas kempis kempal kempul kalau sudah hidup sudah enggak sama dia ya sudah hidup sudah enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita di Ramadan Asik. Baik, pemirsa, seperti biasa menemani waktu menjelang buka pemirsa semua. Ramadan Asik kali ini sudah bersama Ustadz Zidni. Apa kabar Ustadz Zidni? Alhamdulillah saya baik. Baik ya. Ganteng keren. Ada Ustadz Wendra. Apa kabar Ustadz Wendra? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Sehat ya. Wah, ini susternya ganteng-ganteng semuanya. Untuk Ya. belum Pan? Berjenggot-jenggot. Saya sendiri yang berjenggot nih. Ya juga dia. Karena saya bukan Ustadz. Saya ulama ya. Iya. Tapi jenggot saya ya bukan sekedar Ustadz aja yang harus jenggot ya, karena memang saya nggak tumbuh, nggak ada. Jangan tunggu. Kumis pun nggak ada kumis. Baik, kita seperti biasa Ustadz, ini ada info unik yang mau kita bahas sama-sama ya. Baik, siswa SD ini diberi PR hitung 10.000 butir beras. Jam 2 pagi belum rampung, keluarganya frustasi. Siswa SD diberi 10.000 butir beras, hitung 10.000 butir beras. Oke. Seorang siswa dasar ya. Semifinal. Dasar di SD, Jonet all in the open. China Cupasut ke diberi 25. pekerjaan rumah atau PR yang tidak biasa oleh gurunya, yakni menghitung 10.000 butir beras. Tugas ini aneh, membuat keluarga siswa tersebut frustasi karena ikut terjaga sepanjang malam. Orang lembur juga ya. Dia. PR itu bahkan belum selesai dikerjakan pada pukul 2 dini hari. Ini terjadi di provinsi Liaoning, China, dan menarik perhatian besar dari komunitas online di negara tersebut. Frustasi dengan tugas yang tidak masuk akal, orang tua tersebut bertanya kepada guru, sehingga memberikan penjelasan yang mengejutkan. Mengutip dari The Tiger, Senin 13 November 2023, orang tua yang tidak disebutkan namanya tersebut menceritakan bagaimana mereka duduk sepanjang malam sambil ikut mengerjakan tugas sekolah anaknya. Ini gimana nih? Kok bisa anak SD diberikan PR ngitung 10.000 butir beras? Gimana nih? Tapi kan anak SD ini udah tahu itu 10.000 butir. Karena nggak boleh hitung ya? Seharusnya itu kalau anak SD cerdas ya Pak Rida, itu nggak perlu dihitung sebenarnya. Kamu Udah tahu ya? Udah bu, gitu. Udah selesai. Nah, udah bu, berapa? 10.000 bu. Ya tapi itu kalau dia betul-betul 10.000. Tapi kan kita nggak tahu konsepnya. Atau diberikan beras sekarung. Kau hitung sampai 10.000 nya kasih ke saya. Atau mungkin Tapi itu bisa juga nanti dah bu 10.000 bu. Teman-teman. tapi terkadang memang dalam dunia pendidikan tuh Pak Rida, kadang guru itu memberikan tugas itu mungkin ada sebuah sebabnya gitu kan. Mungkin. Cuman nih tadi tuh kalau disuruh menghitung 10.000, takkan mungkin ibu guru itu menghitung ulang. Sama halnya kayak guru suruh menyuruh membuat catatan misalnya berlembar-lembar, kan tak mungkin dicek tuh. Paling cuma lihat kesungguhan udah selesai, udah situ gitu aja. Jadi nanti kalau anaknya mau balas dendam kan, udah bu udah selesai bu, ibu hitung ulang lah. Gitu dong Aman gitu ya. Jadi memang nggak tahu ya kenapa bisa dapat 10.000 kayak gini ya. Baru bukan fakta unik nih, aneh kayak gini ya. Jam 2 pagi belum selesai. Jam 2 pagi ya wajar lah. Kita menghitung 1, 2, 3, 4 udah sampai 100, 100 sampai 1.000, 1.000 sampai 10.000 tambah sebuti. Belum lagi kalau lupa. Ulang Berapa ribunya? Berapa ribu? Tapi sisi lain 9.999. lupa deh. Mana? Udah lah ulang dari awal. Tapi Bang Reda, sisi baiknya sini kita bisa melihat keharmonisan daripada orang tuanya. Bentuk kepeduliannya bagaimana, nggak tega nengok anaknya kan. Biasanya kan kalau pekerjaan rumah PR ini biasanya dikerjakan daripada maghrib, pada isya mungkin sampai jam 9. Tapi dilihat mungkin orang tuanya kan anaknya sampai jam 8 kelar nih. Tadi kita bisa melihat keharmonisan bagaimana begitu sayangnya kedua orang tua itu dengan anak tersebut. Tapi bisa jadi juga ini bukan harmonis. Apa tuh? Bukan harmonis. Ini orang tuanya biasa kalau anak-anak sekarang kan udah jam 9 malam, jam 10 malam baru bilang, "Ma, ada tugas dari sekolah." Kan biasanya ada kayak gitu tuh. Betul. Lebih kepada misalkan orang tua bisa jadi. Tapi ini SD kan, SD. Nah, apalagi kemarin zaman-zaman COVID kan, itu bukan lagi anak yang ngerjakan. Kadang-kadang orang tuanya. Nah, gitu. Ya jadi memang aneh ya. Aneh. 10.000 butir
agamanya Anda harus isi ya. Gitu ya. Baik. Ini kalau kita seorang muslim ya diberikan tugas segini, silakan laksanakan asal tidak meninggalkan sholat. Baik, kita lanjut ke tema kita pada hari ini tentang sholat tarawih. Wah, gimana nih Ustaz sholat tarawih? Sebelum kita bahas-bahas sampai ke main-main, ke lain-lain, boleh jelaskan dulu secara bahasa. Kita tu sholat tak tarawih rasa itu dia apa? bolak balik dengar pesanan bini ni. Tak Kita ada tak apa lain nak yang dibahas. dengar. Ini terawih Masuk ini ke apa kanan, ya? keluar ke kiri. Kalau kita dari Nak segi bahasa asal cepat. katanya roha, artinya rehat. Nelpon kau tu tahu pula, ada siapa kau kerja. Dalam bahasa Tahu pula juga kakak kau kata dikatakan sikit nelpon sikit nelpon. bukan santai atau tidak. Mula kau kan bekong. Maka seharusnya kalau Tahu pula. pengertian terawih itu adalah Masih gak? Nak cepat maka ya? tidak relate kalau ada Ya. orang yang Ya. mengajarkan sholat Ya. dengan cepat-cepat. Ya, nanti kau ampas kau nelpon dia ya kau. Kadang-kadang Menolak. dengar tiap tahun tuh ada orang yang sholat Dia dua kerja je dengan ibu anak pun. 5 menit. Dengan orang kau tu ya nak. Enggak. Yelah, genah-genah lah bini nelpon pesan apa. Makanya Kau dalam nak, itu aku juga, kenapa? dikatakan Beli gorengan dia kan banyak telinga kau tak ada yang mana memang sangat dianjurkan. Tahu. Bini nak ada kena kau tahu. Sejarahnya ini dulu Rasulullah itu ketika sholat tarawih itu berjamaah. Orang puasa Hari sedang pertama. lah nak kau Kemudian dia hari tak kau kedua senang. makin ramai lagi. Hari ketiga membludak gitu kan makin ramai lagi. Maka Rasulullah mengambil Umar sedih semua tindakan sama. hari keempatnya sholat sendiri di rumah. Kenapa? Karena takutnya Ada kemana? yang awalnya sunnah nanti dikira jamaah pada Tahu pada anak kau saat ya? itu Letih jadi kau. wajib. Tak tahu stres bini, Wajib. letih bini rumah kau tak tahu. Sebenarnya tarawih itu Tahu letih kau sendiri ya? tidak masalah. Nah, cuma Bini rumah ni nak tahu stresnya nak cukupkan nak ada kan tu. melihat daripada orang ni kok jadi malas ke masjid. Yang tak cukup tu, Nah, cukup. makanya dikumpulkan lagi. Dari mana satu lu? lagi Kan dari muda aku ni. berjamaah. Sama tak stres. Oh, ya disuruh Dari ngumpul lagi. Ya, ngumpul lagi. Tak Biar cukup dia tak cukupkan. ngumpul masjid terus. Yang nampak wah beli pada pergi wow senang. Mungkin orang tak ikut tarawih karena dia Senang sholat di sendiri rumah. di rumah. Dia Kalau pada sekarang rumah. orang tak tarawih karena dia belanja baju lebaran. Tahan bukan Makin banduk pokok di karena lagi. aneh gitu. Semakin Ramadan tuh kan Makin ada kemajuan. makin Sabtu makin maju. Nah. Orang-orangnya makin sedikit. Nah, orang-orang tuh yang anehnya juga setiap Ramadan tuh diskon-diskon bertebaran. Nah, apalagi di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir itu diskonnya kan bertebaran. Jadi berlomba-lomba mereka nih. Lomba-lomba sekali ya, karena memang Rasulullah mengajukan bagi kita semua bahwasanya kalau udah 10 malam terakhir itu harus dikencangkan lagi kan gitu. Harusnya lebih semangat lagi. Semangat lagi, tapi karena tadi ada promo, ada harus ini, itulah membuat goyang itu semua. Ya kan, dan ya karena ini kalau secara segi psikologisnya ya, manusia itu kan memang sukanya itu ikut-ikutan. Kalau bahasa sekarang Tren, ya? FOMO. Nah, FOMO gitu. Jadi memang ini tanpa sadar atau tidak sadar gitu, memang hype-nya Ramadan itu, hype-nya yang benar-benar Anaknya hype Ipa itu genah lu. paling di awal Ramadan. Orang iya tahan nak Di awal nempel Ramadan Semangat-semangat Iya, semangat-semangatnya itu, dan memang seperti itu, memang seperti itu. Jadi ini orang-orang pilihan lah ya, berarti ya, yang bertahan sholat Tidak tarawih mati kan, gitu kan. Cara pengertiannya Tak ada mati. Rahat ya. Tak ada kematian apa, aku tengok duk mati dah. Apa yang jadi sebab kenapa kita itu setelah tarawih itu ada namanya sholawat. Nah, jadi memang kita sangat ada dalam bahasa dalam kitab Fathul Muin itu juga dijelaskan kalau sholat tarawih itu ya hendaknya setelah sholat itu tenang dulu, bukan langsung sholat lagi. Makanya para ulama berijtihad bahwasanya tadilah ada sholawatnya, gitu kan, biar ada rasa tenangnya. Ketika udah tenang baru lanjutkan sholat lagi. Jadi biar dapat apa namanya vibes daripada tarawihnya tadi. Ya. Biar terasa bahwa ada rehatnya Ya. gitu ya. Tidak langsung dibantai-bantai gitu ya. Saat ini gimana saat ini? Mengenai sholat tarawih? Nah, Masya Allah. Jadi sholat tarawih ini memang sholat tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan ya. Ya. Di luar bulan Ramadan itu mungkin namanya bukan tarawih ya. Apa Betul. saya mau bilang qiyamul lail, gitu kan? Atau sholat tahajud dan lain sebagainya. Nah, tapi yang uniknya di sholat tarawih ini, Masya Allah, tadi yang disampaikan mereka juga antusias masyarakat. Memang di awal saja, benar. Di awalnya semangat nih Ramadan. Tapi ketika apa namanya udah mendekati pertengahan Ramadan itu mulai itu agak berkurang, ada kemajuan dia safnya ada kemajuan. Nah, itu berkurang karena tadi ada promo, diskon dan sebagainya di Salah satu sebab. ya, ya salah kan? satu sebabnya. Jadi kapan lagi gitu kan bisa dapat promo seperti itu? Kalau memang istilahnya orang tersebut memikirkan kan ada bin Abi Thalib pernah berkata, orang yang cerdas
jadi bisa kapan-kapan Mau sumak ngah kau dah jangan promonya pun itu bukan betul promo semua lagu biasanya. dengar. Datuk manusia panggil Biasanya Jadi musuh tu macam ci, macam mana? sangat dirugikan Itu oh musuh panggil kat tiga lah. bagi Nabil. kebun itu yang ketika di bulan Ramadan tergiur dengan promo yang seperti ini. bukan tidak boleh ya, tapi jangan sampai kita malah mengorbankan terawih. Betul. Ya kan? Jangan sampai mengorbankan terawih. Karena jujur juga kita juga tergiur. Saya juga cari promo di bulan Ramadan ya. Minimal kerjain dulu lah terawih kan dah lama. Selesai setengah 9 kan paling bisa. Baru bisa di jalan. Baru di toko tuh mungkin jam 10 lah itu ya. Karena Padang biasanya jam 11 sama Lihat di apa namanya tempat jualan online itu kan sampai 24 jam orang jualan. Iya, 24 jam orang jualan. Lihat, biasa kalau kita lihat jam 2, jam 3 tuh kita buka toko oranye, toko hijau tuh, orang-orang masih ada live. Masih live Jam gitu. segitu. Itu orang-orang gabut dia ngantuk-ngantuk tuh check out. Check out. Nanti belanjang dulu lah gitu kan. Oke, baik. Nah, itu tentang sholat tarawih ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan lagi pemirsa-pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan sambung setelah pesan satu ini. Baik, kembali lagi di Ramadan Nasi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ustaz, tadi kita udah bahas tema dan info unik tadi. Insya Allah akan kita lanjutkan tema kita. Tapi sebelumnya ini ada pertanyaan dulu ya. Ada pertanyaan, silakan dijawab nanti. Assalamualaikum. Apa hukum membaca Al-Quran dari HP ya? Ini apa hukum membaca Al-Quran dari HP ya? Asal jangan baca HP pas lagi buka Quran ya. Oke. Lagi buka Quran gitu malah HP. Dibalik itu HP ternyata. Hidayah. Gimana apa hukum baca Quran lewat HP? Hukum, masalahnya itu hukum. Apa ya? Hukum ya? Hukum gitu. Hukum membaca Al-Quran dari HP. Hukum membaca Al-Quran dari Kan banyak di aplikasi-aplikasi. Ya, betul. Sebenarnya nggak ada permasalahan sih aku baca Quran lewat mushaf atau apa. Dipahat di batu. Tapi kalau di batu, Ya betul ya. Nah, dibantu dan tulis ataupun lewat HP, nggak ada masalah sebenarnya. cuma yang jadi masalah itu saat Nggak baca Quran. Betul. Cuma tak baca di HP. tak baca gitu kan. Nah jadi memang ada juga beberapa faktor. Ada orang juga nanya, gimana apa hukumnya apa namanya HP itu dibawa ke dalam toilet gitu kan, sedangkan dalamnya ada Al-Quran. Al-Quran. Iya. Jadi lihat di situ hukumnya apa namanya yang tampak. Kalau dia memang di situ dalam keadaan mati tidak masalah. Dan begitu. Pas lagi nggak buka. Lagi tidak buka apa-apa ataupun buka atau buka yang lain selain Quran itu tidak masalah. Tapi kalau terbuka Al-Quran bawa bisa itu yang bermasalah, ini tidak boleh. Jadi tetap ada orang ngotot tuh. Tapi kan ada Al-Qurannya. Sekarang gini aja kalau begitu kan, di kepala antum ada Quran. Takkan mungkin otak antum letakkan dulu baru masuk Quran saya gampang. Nah, jadi Al-Fatihahnya. benar. Nah, makanya dalam dilihat itu saja, lihat apa HP-nya itu terbuka dengan yang mana. Dan intinya tadi balik kepada pertanyaan, tidak ada masalah. Tapi beda lah ruh kita baca mushaf secara Ada feel-nya ya. Ada feel-nya. Daripada kita baca dengan Lagi pun ukurannya cuma kecil gitu kan. Iya, baik. Kita lanjut ke tema kita, sholat tarawih. Jadi gimana, Ustaz? terawih ya. Jadi terawih ini memang tak terlepas itu apalagi masyarakat kita pasti mencari yang cepat. Gitu kan. Cepat, ringkas, terlepas itu mau yang 11 rakaat sama witir ataupun 23 ya. Padahal sebenarnya tarawih ini sebenarnya kita kategorikan yang sebenarnya nggak dibatasi juga bilangannya. Karena variasi, ada dulu juga orang yang mengerjakan 200 rakaat. Nah, ada juga tidak dalam di Khalifah Umar bin Aziz itu 36 rakaat di luar witir. Nah, di luar witir. Di 20 bahkan makanya dijadikan 8 rakaat ataupun 11 rakaat sama witir itu diringkas karena mengikuti perkembangan zaman, karena ada orang yang pun capek dan sebagainya. Jadi terlepas daripada mau di 11, 23 gitu kan, tentunya ya sholat sebenarnya, sholat tarawih gitu kan. Jangan saling menyalahkan itu ya sebenarnya, karena tiap tahun tuh pasti ada menyalahkan, oh ini lemah, ini dan seterusnya. Sebenarnya kurang kerjaan untuk mengurusi daripada itu semua sebenarnya. Karena kan di masjid-masjid kita ini kan ada di masjid itu kan sudah memfasilitasi. Ada masjid yang memang memakai 11 rakaat sama witir, 8 rakaat tarawih, 3 rakaat witir. Iya. Ada juga masjid yang 23 rakaat.
Surau gitu. itu pun anak kecil pun pasti mikir gitu, pasti mikir bahwa apa kayak gini nih. Ini sholat ke masjid ya. Iya, benar kan? Apalagi kan kita tahu sama-sama bahwa salah satu diterimanya sholat kita tuh sholat dengan apa? Tumakninah. Tumakninah, benar. Tumakninah, ya kan begitu. Jadi kalau kita cari lagi masjid-masjid yang memang menurut kita cepat, kita pun mungkin tak ada urusan mungkin, atau kaki kita sakit, yang penting tumakninah gitu. Iya. Kalau menurut saya ya, Nah. kalau menurut saya nggak harus kita cari yang betul-betul cepat, nggak harus cari yang lama-lama sekali, yang penting kita bisa tumakninah ngerjakan sholatnya kan, karena kita terawih ini sedang nggak kalau dipikir-pikir. Betul. Nah, kalau mau diikutkan yang kita tidak mampu gitu. Betul. Sebenarnya ada juga solusi Bang Eda. Misalnya dia mengikuti pendapat yang 23 kan, sedangkan di surau terdekatnya cuma menggunakan 11. Sebenarnya tidak masalah. Ketika terawih sudah selesai, itu kan imam witir, ya bisa saja di rumah sambung lagi. Oh, boleh disambung, boleh ya. disambung lagi, atau dia tetap ikuti witir sampai selesai, sambung lagi di rumah. Oh, boleh. Boleh. Dan catatan nanti dia tidak witir lagi. Ketika mungkin dia mau sholat tahajud gitu kan, karena dan kata Rasulullah SAW bahwasanya tidak ada 2 witir dalam satu malam. Nah, kalau udah witir itu dan tetapkan 3 ya 3 aja. Dan bisa sambung di rumah, dan itu enggak mesti Ada batasan waktu enggak? batasan waktu itu pasti ada sebelum subuh. Witir karena sampai sebelum subuh. Kalau pagi itu dua. Nah, ini tadi menanggapi Ustaz Indra tadi, ini sangat relate, saya pernah pengalaman Bapak. Pengalaman sholat Sholat tarawih waktu tarawih. dua. Jawa Barat di Depok kalau nggak salah, itu ada satu masjid yang dimana di situ tuh pengen jamaah itu 11, 2-3, akhirnya dua-duanya difasilitasi oleh masjid, satu masjid yang sama. Jadi ketika udah 8 rakaat, yang tadi ingin sholat 23 rakaat bersama witir, itu ketika witirnya 8 rakaat jadi 11 rakaat, mereka nggak ikut sholat. Mereka nunggu di belakang, istirahat dulu, entah minum kopi, minum teh, berbincang-bincang dulu sama jamaah yang lain. Nanti yang 11 rakaat udah pulang, peminat 11 rakaat tadi udah pulang, Baru yang 2-3 maju lagi, difasilitasi. Ya, Ya, seperti itu lebih bijak lagi. Jadi tidak ada perkelahian, perdebatan antara kubu 11 dan 23 gitu ya. benar. Sesuai dengan nama masjidnya, Al-Ittihad, Apa artinya? persatuan. Oh. Nah, mau dia ini Muhammadiyah dan sebagainya. Karena udah nggak zaman lagi lah gitu ya. Benar. Udah nggak zaman lagi. Karena kan kalau yang kalau kita sebagai orang umum pun tahu gitu, NU itu 23, Muhammadiyah itu 11. Jadi kayak ada agama-agama baru gitu. Kayak Firko yang lain gitu ya. Itu orang Muhammadiyah tuh. Jadi kayak ada agama-agama baru, padahal sebenarnya sama aja gitu ya. Intinya sholat. Intinya sholat. Ya. Nah biasanya nih yang komen-komen kayak gini Iya, yang nggak sholat. iya. Dia yang nggak sholat. Nah, karena memang mahal nih Bang Eda. Sebagaimana mungkin kemarin dari bahas dengan Ustaz Farul ya, tentang keutamaan salah satu hadis Nabi SAW di hadis Bukhari nomor 37 kan, bahwasanya salah satu yang menyebabkan terampunnya dosa kita di masa lalu yang kita kerjakan pada malam hari itu qiyam ataupun sholat tarawih tadi. Kan bunyi hadisnya adalah man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Jadi siapa orang yang dia itu koma, di situ dia artinya dalam sholat tarawih di bulan Ramadan, maka tentunya dengan dua syarat, dengan iman, dengan kemantapan hati yang mantap, kemudian dengan bagaimana dia bermuhasabah, mengingat dosa-dosanya dilakukan daripada malam hari dan begitu. Maka sholat itu bisa akan dapat dalam bahasa itu mengampunkan dosa-dosa kita di masa lalu, mudik yang kita kerjakan pada malam hari. Makanya sangat sayang kalau ada orang yang meninggalkan tarawih hanya karena mengejar diskon dan lain sebagainya. Untuk panggung lah dia namanya kan. Tak apa-apa di pangkungnya. Main kembang api, merecun. Dan itu merecun ganggu orang sholat lagi. Udah nggak sholat ganggu pula. Oke, baik. Ya, jadi tadi ya luar biasa sekali pembahasan kita tentang sholat tarawih. Pada intinya sholat tarawih ini kan artinya roha tadi ya, Iya. artinya istirahat. Istirahat. Jangan ngebut-ngebut, tenang. Yang imam-imam tuh baca jangan ngebut-ngebut. Nah. Saya tahu Anda mengejar waktu, tapi tenang-tenang, ya kan? Biasanya kadang risih juga gitu. Kita ngikut-ngikutkan, karena kadang tuh Allahu Akbar. Belum selesai nih. Kita mau baca apa gitu? Allahu Akbar. Udah sujud deh. Nah, baru mau subhan, dah sujud aja gitu kan. Jadi ya pada intinya sholat tarawih ya, jangan tak sholat tarawih ya, busuk hati kau. Oke, baik pemirsa, terima kasih Ustaz Zidni, terima kasih Ustaz Indra udah main-main di Ramadan Asik, udah mau main ke Ramadan Asik ya. Insyaallah kita
Bertemu lagi pemirsa di esok hari di jam yang sama menjelang waktu berbuka. Selamat berbuka puasa pemirsa semuanya. Saya Reda Aziz pamit undur diri mewakili kru dan sahabat kerja yang bertugas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.